Good afternoon, good evening. In this occasion, we would like to present about the law of Karmapala determines happiness and the role of government in realizing happiness by Group 4. Before we go more far, we would like to introduce ourselves. Next slide. All right, the first, Novi, the time is yours. My name is Novi Pratiwi with SIN 2413031002. My name is Niputu Rismayani with SIN 2413031006. My name is Niwayan Anna Samitri with ID number 2413031007. My name is Niko Mangare Antarini with SIN 1. My name is Niko Mangare Antarini with SIN 2413031010. Next slide. All right, the topic of discussion in this presentation is the first is background, second is the law of Karmapala determines happiness, the third is the role of government in realizing happiness, fourth discussion session, which is we already did it in the class, and the last is conclusion. All right, the background we will be explained by Novi. Novi, the time is yours. Okay, thanks for the opportunity. Happiness from Hindu perspective is influenced by two included factors, namely spiritual and social factor. Spiritual of the Karmapala teaching emphasizes that a person's faith or happiness is the result of their own action. Good deeds bring happiness, while bad deeds lead to suffering. However, happiness can be spread from external rules, particularly that of the government as the regulator of social life. Kebahagiaan dari perspektif Hindu dipengaruhi oleh dua faktor yang saling terkait, yaitu faktor spiritual dan faktor sosial. Secara spiritual, ajaran Karmapala menekankan bahwa nasib atau kebahagiaan merupakan hasil tindakan seseorang. Perbuatan baik mendatangkan kebahagiaan, sementara perbuatan buruk dapat mendatangkan penderitaan. The government has a responsibility to create conditions that support the happiness of its citizens through social, economic, and environmental politics in accordance with the value of harmony in Trihita Karana. Thus, human happiness is not only the result of personal karma, but also the result of social and environmental order government by government. Nah, namun kebahagiaan tidak dapat dipisahkan oleh peran eksternal, terutama peran pemerintah sebagai pengatur kehidupan sosial. Pemerintah bertanggung jawab dalam menciptakan kondisi yang mendukung kebahagiaan melalui kebijakan sosial, ekonomi, lingkungan, sesuai dengan nilai-nilai harmoni dalam Trihita Karana. Dengan demikian, kebahagiaan manusia bukan hanya hasil karmanya pribadi, namun juga hasil tatanan sosial dan lingkungan yang diatur oleh pemerintah. Okay, next. The law of Karmapala determine happiness. Karmapala comes from two Sanskerta words, karma and pala. Karma means an action, whether good or bad, while pala is result of that karma. Jadi, karma pala terdiri dari dua kata Sanskerta, yakni karma dan pahala. Karma itu merupakan perbuatan, entah itu perbuatan baik ataupun buruk.
Sebelumnya mohon maaf tadi terdapat kendala sinyal. Untuk selanjutnya saya bacakan di paragraf 2 kembali. Therefore, the law of karma phala is often referred to as the law of cause and effect, with the belief that every good or bad deed will surely bear fruit. The law of karma phala is guideline of Hindus in their action. Jadi, karma phala ini hampir sama dengan hukum sebab akibat. Jadi, setiap karma yang dilakukan, entah itu baik atau buruk, pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal. Karma phala ini merupakan landasan bagi umat Hindu dalam melakukan perbuatannya. What we do is what we will receive. The recipient is the one of who acts, and the effect is on other. Karma phala is a law of causality that every action will bring result. Jadi, apa yang kita lakukan, itu yang kita peroleh. Sesuai dengan hukum karma phala yang merupakan hukum sebab akibat, setiap aksi kita pasti akan mendapatkan hasilnya. Thank you for the opportunity. This time, I will explain about how karma determine a person happiness. Jadi, bagaimana karma itu akan menentukan kebahagiaan seseorang. Before we explain about definition karma phala, so karma is a action and phala is a result. Jadi, karma phala itu adalah hasil dari perbuatan, mau itu perbuatan baik atau perbuatan yang tidak baik. Jadi di sini dikutip, always try to do good because by doing good we will obtain happiness. Yang artinya selalu berusaha untuk berbuat baik karena dengan berbuat baik kita akan mendapatkan kebahagiaan. Happiness can be obtained by performing good karma, which is based on ourselves and divided into 3 types. Yang pertama itu ada physical karma, yang kedua ada mental karma, dan yang ketiga ada spiritual karma. Di mana ketiga jenis karma ini itu saling berkaitan. Yang pertama itu physical karma, using the physical body in our action. Jadi physical karma ini itu menggunakan tubuhnya untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan. Nah, selanjutnya itu ada mental karma, using the mind in our activity. Jadi, mental karma ini menggunakan pikirannya untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan. Nah, kita itu pasti sebelumnya akan menggunakan pikiran sebelum kita akan bertindak. Dari physical karma dan mental karma, itu didasari oleh spiritual karma, di mana menggunakan jiwa atau batinnya untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang akan menentukan apa yang akan dia lakukan. Nah, selanjutnya, karma-karma apa atau perbuatan apa yang akan menentukan kebahagiaan seseorang itu dijelaskan berdasarkan karma phala yang menjelaskan mengenai kebenaran, yaitu ada sat karma is righteous and pure karma full of human value. Jadi sat karma ini adalah kebenaran yang suci, yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang terbagi menjadi 5. Yang pertama ada satya, yang kedua ada dharma, yang ketiga ada prema, yang keempat ada santi, dan yang kelima ada ahimsa. Di mana satya itu merupakan honesty atau kejujuran. Jadi kelimanya ini itu saling berkaitan. Nah, ketika kita berbuat kejujuran, pastinya nanti akan kita berbuat kejujuran yang nantinya kejujuran itu bisa kita taruh dalam sebuah kebajikan atau kindness, yang dimana jika kita berbuat kejujuran dan kebajikan, pastinya kita akan compassion atau memiliki rasa kasih sayang. Nah, dari ketiga hal tersebut, nanti kita akan bisa menaruh ketiga hal tersebut di
peacefulness atau di suatu kedamaian. Ketika kita sudah damai, tentunya kita akan not hurting atau tidak menyakiti orang lain. That's all from me. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Alright, thank you, Ari and Novi, for your explanation. And next, we would like to talk about the role of the government in realizing happiness. Next slide. Alright, now we would like to talk about government. In Hindu teaching, we know there is four teachers that we have to respect. And one of it is government. Salah satu dari guru yang harus kita hormati adalah pemerintah atau guru wisesa. Karena pemerintah memiliki peran penting dalam membuat kebijakan dan regulasi untuk keberlangsungan dan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, peran pemerintah ini kita korelasikan sebagai implementasi dari Trihita Karana. Meskipun banyak aspek yang dipengaruhi oleh peran pemerintah, dari sini kami mengambil beberapa saja yang merupakan implementasi dari Trihita Karana. Yang pertama adalah implementasi dari Pawongan. Contohnya kita ambil adalah dalam aspek pendidikan atau education, di mana pemerintah tentunya berperan dalam kebijakan-kebijakan dalam hal pendidikan, misalnya akses pendidikan, kualitas pendidikan, tingkat literasi masyarakatnya, dan kemampuan dan pengembangan diri masyarakatnya. Yang mana ini juga akan berpengaruh bagi kebahagiaan masyarakatnya. Kemudian yang kedua adalah implementasi dari pelemahan. Nah, pemerintah juga tentunya berperan besar dalam lingkungan di daerah atau wilayah yang menjadi wilayah pemerintahannya. Khususnya dalam hal pelestarian alam dan pengelolaan sumber daya alam. Meskipun dalam kenyataannya justru banyak pemerintah atau oknum-oknum pemimpin suatu daerah yang justru mengeksploitasi alam seperti itu. Kemudian yang terakhir, implementasi dari parahyangan adalah ketika pemerintah mendukung atau memberi bantuan dan memberi support kepada masyarakatnya dalam hal kegiatan keagamaan, entah itu berupa dana atau berupa bantuan seperti akses tempat, mobilitas, dan sebagainya. Sehingga dari keseluruhan itu, pemerintah tentunya perlu kita hormati. Dengan catatan pemerintah harus layak untuk dihormati dengan memberikan keadilan dan akuntabilitas bagi masyarakatnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk Risma, waktu dipersilakan. Okay, thank you for the opportunity. The role of the government of Guru Wisesa should emulate Astabrata, the 8 main qualities of a leader in creating happiness and implementing Trihita Karana. Jadi, peran pemerintah atau guru wisesa seharusnya meneladani Astabrata, yaitu 8 kualitas utama seorang pemimpin dalam menciptakan kebahagiaan dan menerapkan Trihita Karana. Jadi, Astabrata memiliki 8 makna yang mana menjadi karakter penting yang harus dimiliki dan dijalani oleh seorang pemimpin. Number 1, Indra Brata, bringing equitable prosperity to the people. Jadi, Indra Brata yaitu membawa kemakmuran yang adil bagi rakyat. Bagi Dewa Hujan atau Indra, kemakmuran dan kesejahteraan harus tersebar secara merata kepada rakyat dengan ikhlas tanpa pandang bulu. Number 2, Yama Brata, upholding fair and firm law for security. Yama Brata yaitu menegakkan hukum yang adil dan tegas untuk keamanan dalam mewujudkan kebahagiaan. Number 3, Surya Brata, providing enlightenment through education, information, and transparency. Surya Brata yaitu memberikan pencerahan melalui pendidikan, informasi, dan transparansi. Jadi pemimpin harus mampu memberikan penerangan bagai sang surya kepada rakyat. Number 4, Chandra Brata, being gentle and empathetic. Chandra Brata yaitu bersifat lemah lembut dan penuh empati bagai sang Chandra kepada rakyatnya. Number 5, Bayu Brata, understanding
understanding the people's aspiration and offering the first vision. Bayu Brata yaitu memahami aspirasi rakyat dan menawarkan angin segar kepada rakyat. Jadi pemimpin harus mengetahui pikiran dan isi hati rakyat serta memberikan angin segar bagi sang bayu kepada rakyatnya. Number 6, Baruna Brata, being able to wisely handle the people's problem. Jadi Baruna Brata yaitu mampu menangani permasalahan rakyat dengan bijaksana, bagai dewa laut atau Baruna yang menanggulangi segala kotoran di laut lepas. Number 7, Agni Brata, courageous is making decisions for the sake of welfare. Agni Brata yaitu berani mengambil keputusan demi kesejahteraan, jadi pemimpin harus bisa menghadapi segala musuh dan memiliki semangat yang membara bagi dewa api. And the last, Kuwera Brata, yaitu hemat dan bijaksana dalam mengelola sumber daya demi memaksimalkan kesejahteraan rakyatnya. Oke, thanks for our. Saya kembalikan ke moderator. All right, thank you, Risma, for your explanation. And because we already doing the discussion session in class, we would like to read the conclusion. So the conclusion is Karmapa explains that a person's fate or happiness is the result of their own actions. Good deeds bring happiness, while bad deeds bring suffering. However, happiness cannot be separated from the role of the government as the regulator of social life. The government plays an important role in the happiness of its people through social, economic, and environmental policies in accordance with the values of harmony in Tritangkaran. Next slide. All right, so this is the end of our presentation. We would like to say thank you and please apologies of all of our fault while we're doing the presentation, and we will close with goodbye. Thank you.